lihat studio kita masih luar biasa sekali nih. Kita mau menyambut Ibu Ratu soalnya. Bisa nggak? Baru syuting lo. Maunya pakai mic. Enggak, lu kayak baru syuting kemarin, udah gak usah pakai mic. Sobat Ambiar, kita seneng ya ngeliat studio kita cantik sekali, luar biasa, dekorasinya bagus. Betul, dekorasi terbaik. Ini tuh bener deh, keren banget. Ini dari Hanibi. Hani. Guys, tapi kok kayaknya ada yang kurang ya, lihat dekorasinya bagus. Tapi kok teman kita nggak ada, dia kemana sih ini Dewi Persik ini? Kak Dewi telepon aku. Apa katanya? Dia keliling Nusantara dulu. Ngapain? Ngecek bagaimana Sobat Ambiar di Nusantara. Dewi Persik mah kalau nggak masuk alasannya cuma dua. Apa? Naik panggung buat nyanyi atau naik gunung ke Gunung Kawi. Aku mau salam-salam dulu dong. Siapa? Buat semua warga Manado. Manado. Mereka semua nonton kita katanya. Selamat pagi Manado. Apa kabar? Ya. Utara. Terima kasih banyak buat Sobat Ambiar. 4 tahun tuh nggak berasa banget buat kita semuanya di sini ya. Tapi yang pasti kita akan selalu memberikan yang terbaik buat Sobat Ambiar. Pun juga dengan bintang tamu yang akan bercerita sama kita semuanya. Siapa sih bintang tamunya pagi hari ini? Rian, Karen, Ratu. Ibu Ratu. Memang. Kekayaannya nggak pernah habis sama sekali. Kaya hati. Kaya hati, kaya suka memberi. Betul. Ya, berbagi. Berbagi. Keluhnya tuh dia kalau goyang tuh begini tuh. Gitu. Keluhnya begitu. Keluhnya tuh kalau goyang. Nah, itu Guys, Elvi. tapi tahu nggak? Gak ada Umi Elvi goyang begitu. Kemarin tuh ada kabar yang kurang menyenangkan dari Ibu Ratu yang satu ini. Kenapa? Karena katanya kemarin salah satu karyawannya melarikan mobil dan juga uangnya. Oh iya, aku lihat di Makanya postingannya. kita mau cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pagi-pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Inul Daratista dan juga Mas Adam Susendi. Selamat pagi. Pagi cantik. Mas Adam, apa kabar, sehat? Gaya banget nih pasangan suami istri yang seru banget. Terima kasih pagi-pagi sudah datang. Maju sedikit, Bu Ratu. Langsung ke Mas sini. Adam. Bunda Inul, kan kita tahu ya. Maju banget. Maju banget. Sini aja. Bunda, kan kita tahu kemarin kasusnya Bunda ini uangnya dilarikan sama karyawan. Mobil juga iya. Tapi kok tetap bisa tersenyum sampai dengan sekarang tuh gimana sih? Apa sih? Ya nggak apa-apa. Gua tersenyum tuh. It's okay. Asetnya, Banyak. kekayaannya, Banyak. restorannya, karaoke-nya. Luar biasa memang banyak. Coba kalau yang kembalikan ya kita. Oh iya, lupa suaminya. Apa suaminya? Lupa suaminya. Tapi Bun, gini, ini kita yakin ya, siapa tahu keluarga atau mantan karyawannya Bunda lagi nonton. Singkat, Bunda mau bilang apa sama sang terduga pelaku? Ayo. Ya mungkin harus diajarkan bagaimana menjadi orang yang baik gitu. Mungkin kurang kali ya. Emang udah ketemu, Bu? Kalau saya nggak mau ketemu. Nggak mau ketemu. Boleh nggak dipegang-pegang nggak Mas Adam? Lu pegang-pegang ngapain sih Mas Adam? Kayak mau nyebrang lu, repot. Iya. Kita kan ada maunya, siapa tahu kita dapat sepatu kan. Nanti kita akan cari tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Iya. Tapi buat Bunda dan juga Mas Adam, kami semua di sini Terima mengucapkan kasih. terima kasih. Ya. Gue jadi salfok yang satunya merah, satunya hitam. Udah bangun belum sih? Enggak, tadi berangkatnya buru-buru. Itu namanya gaya. Fashion, Tapi Karen. Sobat Itu Ambiar, sepatunya naik digawe ya. kita mau dengar dulu seperti apa cerita sesungguhnya ya. Kemarin Bunda dan juga Mas Adam mengalami satu musibah yang pastinya tidak diinginkan oleh siapapun. Ini dia. Iya. Bun, ceritain dong sama kita, ini kok bisa terjadi? Gimana sih berarti? Ya lagi apes aja kali ya. Cuman gini loh, pada saat COVID dulu itu kan memang saya banyak karaoke libur, hotel itu semua libur kan, nggak ada kegiatan. Tapi Kan udah lama 2020, Bu. iya, justru dari 2020 itu dia kan kerja di outlet. Karena outletnya tutup, aku nggak mau mencatin mereka gitu. Mereka tetap Gaji. digaji, tapi daripada digaji nggak ada kerjaan, aku alihkan ke kantor gitu. Kantor pusat di mana aku kerja, sama anak-anak juga masih eksis lah, walaupun kadang-kadang WFH gitu. Tapi biar dia juga tetap
ada kerjaan gitu, daripada ada uang juga untuk keluarganya gitu. Karena namanya OB, kalau kita kan ngasih kesempatan supaya dia bisa kerja kira-kira 4-5 tahun sekarang. Sebenarnya kerjanya anaknya juga bagus. Tadinya di outlet. Laki-laki ya, Bu? Laki-laki. Terus akhirnya ya kita percaya, bahkan kalau di kantor juga sering banyak ngeluh kebutuhan finance ya, kadang-kadang dibagi teman-teman pegawai-pegawai itu juga urunan Urunan, ya, patungan. Kadang-kadang patungan, suka bantu-bantu gitu. Ya terakhir-terakhir itu sering tidur di kantor. Alasannya malas pulang lah, apalah gitu. Terus ya security udah mungkin karena terlalu baik dipercaya kali ya, jadi keluar masuk itu udah kayak bebas gitu. Tapi kita juga nggak ada suudon lah gitu. Jadi ternyata ya dia ada petty cash kan, petty cash kantor diambil. Office boy. Bun, emang udah berapa lama karyawan ini kerja sama Bunda? Kalau di outlet mungkin bisa 2 tahunan mungkin. 2 tahun. Terus ke kantor? Kena COVID, aku alihkan kerjaannya, daripada dia resign atau daripada diberhentiin, aku pindahin ke kantor. Ya kira-kira sekarang udah 5 tahunan lah. Jadi apa yang dirugikan, Bu? Ya mobilnya udah nggak ada. Mobil apa yang diambilnya? Mobil operasional ya, Avanza lah. Oke, mobil operasional. Kemudian apalagi uang? Nominal berapa kurang lebih? Ya sebenarnya kalau petty cash kantor kan memang nggak banyak ya. Ya ada puluhan juta, tapi beberapa ada kadang-kadang laptopnya pegawai anak-anak juga pada diamblasin semua. Tapi gimana laptop caranya? Kerjaan. Bu Ratu, tapi gimana caranya bisa ngambil uang petty cash itu? Iya mungkin ini kali ya, udah tahu tempat laci-laci. Udah tahu celahnya. Karena kalau petty cash itu kan nggak mungkin buka tutup berangkas gitu kan. Itu kan maksudnya bukan uang receh juga, cuman uang operasional kan pasti buat keperluan. Lumayan lah. Ya. Bun, tapi akhirnya ketahuannya gimana juga gitu sampai akhirnya terduga pelaku kayaknya dia nih yang melakukan ini. Taunya kan ada CCTV. Oh, jadi dari CCTV. Iya, terus security yang di depan itu bukan security kantor itu mergokin gitu. Ini ngapain gitu malam-malam? Oh iya, saya mau ngambil mobil, disuruh bapak si Anu gitu. Ya dipikirnya kan ya udah disuruh salah satu pegawai saya di kantor gitu. Taunya ya udah nggak pulang. Nggak pulang sampai dengan sekarang dicari dihubungi nggak bisa. Udah dari bulan Juni, Juli, Agustus 3 bulanan baru ketemu. Nyarinya juga kan butuh tenaga, fisik, biaya dan lain sebagainya kan. Ketemu orangnya maksudnya, Bu? Orangnya nggak pulang, dicari istrinya juga nggak pulang. Oke, jadi sampai dengan sekarang nggak tahu ada di mana ya? Sekarang udah ketangkep. Oh, yang diposting di IG itu udah ketangkep? Udah ketangkep. Udah masuk? Disegerakan sih. Tapi ini juga jadi pembelajaran pastinya ya, ketika kalau misalnya lihat Bunda Ratu kan dia orangnya benar-benar baik. Iyalah. Karyawannya jangan sampai disalahgunakan kepercayaan itu. Aneh ya orang tuh. Bun, kita mau kasih lihat yang satu ini, nanti Bunda boleh kasih tahu sama kita apakah ini yang terjadi. Inul Daratista ditipu OB, mobil kantor dicuri, uang perusahaan dibawa kabur dan dipakai untuk judol serta narkoba. Ini pengakuan dari terduga pelaku atau mungkin dari teman-temannya atau gimana? Mungkin dari dia sendiri, karena akhir-akhir itu kayaknya dia kayak tingkah polanya di kantor juga udah nggak benar, sering ditegur juga. Terus dari keluarganya juga mengatakan demikian, tapi dari cara kemarin waktu sidang aja dia nggak ada bulat gitu loh kalau diajak ngomong sama jaksa. Bolak-balik ke situ mulu ngomongnya, iya muter-muter jelas gitu. Ya. Jadi ya gemes aja gitu. Kemarin persidangan Bunda datang? Ya enggak lah, ngapain? Jadi udah nggak mau ketemu sama sekali? Aku yang datang. Mas Adam yang datang? Datang tapi di luar aja. Ngapain kalau di luar Mas Adam? Jangan lihat. Jadi nggak masuk sama sekali nih? Ya. Kira. Tapi Bun, pertanyaannya begini, ini kan sidang berlanjut. Kita juga paham kerugian yang dialami oleh Bunda Inul. Tapi pada akhirnya apakah Bunda akan memaafkan atau ya udahlah terusin aja kasus ini? Oh, saya sih orangnya memaafkan kok gitu. Karena semua manusia itu kan punya ada khilaf, ada salah dan pasti ada
ada kekurangan gitu. Tapi untuk tindakannya kan tidak bisa dimaafkan karena kan udah melibatkan banyak orang, wis ngerepotno bapak-bapak polisi yang tiap hari kerja, nguber-nguber, nyari-nyari, melipet kemana-kemana tiap hari. Belum lagi orang-orang kita biaya, materi dan tenaga kan juga berbulan-bulan kan ya. Biar ada efek jerak lah ya Bu Ratu ya, gitu. Bun, total kerugian kurang lebih berapa? Nggak ngitung ya, pokoknya mobil 1 BPKB 3 itu nggak tahu digadein berapa dulu. BPKB berapa? BPKB ada 3 diambil juga semua. Oh wow. Ditanya itu pun juga nggak tahu jawabnya gitu. Ya jadi udah. di atas 500, di bawah 500 kurang lebih? Ya, Di atas dong. Di atas pastinya itu mah lebih malah. Wow. Kan kita nggak tahu BPKB-nya itu 1 BPKB digadein piro kan nggak tahu ya. Oke, buat Sobat Ambiar kita juga mau kasih lihat ini komentar dari para selebriti dan juga balasan dari Bunda ya. Kita mau kasih lihat juga. Bun, terus piye ganti rugi ndak itu orangnya Bun? Hidupnya aja kekurangan, gimana mau ganti rugi? Mobilku wes hilang, duitnya wes ludes, BPKB wes gak gadai. Gak jelas, uang standby kantor wes disikat, mana bisa balik. Gitulah zaman saikin deh. Cuma bisa berdoa semoga mereka nggak melakukan hal yang sama di tempat lain. Dan kita selalu diberikan banyak berkah. Tapi sebenarnya Bu E juga tahu kok gitu. Kenapa? Waktu mobil dia juga tahu gitu sebenarnya. Cuman kan masih dalam pencarian. Selama berbulan-bulan itu kan nggak ketemu gitu. Adam juga tahu, Bu E juga tahu. Jadi semua ikut bantu gitu. Cuman anaknya itu wangel, uber-uberannya angel. Makanya dicari itu sampai ketemu pokoknya. Pinter ya. Tapi mobil udah ketemu akhirnya sekarang? Hah? Mobil sudah ketemu? Ya enggak lah. Masih belum ketemu juga sampai? Enggak, dia bilang udah nggak ada, mobilnya udah dijual, duitnya udah habis. Udah lama itu kejadian. Mas Adam, ini kalau ngelihat kan kebesaran hatinya seorang Inul Daratista, istrinya Mas Adam. Kalau Mas Adam ngelihatnya tuh gimana? Harapannya ke depannya apa sih Mas Adam? Iya, lebih-lebih hati-hati aja. Jangan mudah percaya dengan orang lain. Iya, betul. Kalau ya boleh baik, tapi kalau terlalu over itu juga nggak baik juga. Benar. Ya, apalagi zaman sekarang kan. Cuman kalau aku sih untung aja nggak ketemu aku gitu aja orangnya. Kenapa? Kalau ketemu aku udah minta bagian aku. Bagi gimana sih? Orang sih istrinya lama nggak bagi. Kita nanggepin terus. Kira mau dihajar. Kirain mau diapain malah minta bagian. Mas Adam gimana minta bagian? Mas Adam, kalau minta bagian bagi-bagi kita ya. juga. Tapi Bun, akhirnya sekarang Bunda bikin peraturan baru nggak buat karyawan-karyawan yang lain? Kalau peraturan mungkin hal-hal yang penting-penting misalkan surat atau apapun itu, meskipun ada tempat simpan yang lebih sangat safety, harus tetap dilakukan, jangan sembrono karena kadang-kadang perlu BPKB ya udah selesai masuk laci gitu. Kalau anak-anak itu sembrononya di situ mungkin ya. Tapi kalau anak-anak yang kerja pakai laptop, pakai barang-barang berharga atau handphone juga, itu kalau bisa pulang kerja dibawa aja pulang gitu. Kadang-kadang kalau macet gitu mereka pada kerja sampai jam 8 gitu ya, nunggu macetnya hilang baru pulang. Tapi kadang-kadang laptop itu ditinggalin gitu karena kan aku rasa memang kantor aku itu tinggi banget, nggak ada akses untuk keluar ke belakang. Semua harus keluar masuk dari depan gitu. Jadi nggak ada akses yang jebol ke belakang dan itu temboknya tinggi gitu, nggak bisa untuk orang maling ngambil gitu, nggak bisa. Bun, pokoknya kita berharap semoga ini jadi pembelajaran bukan cuma buat Bunda tapi juga buat karyawan yang lainnya ya. Jangan sampai memanfaatkan kebaikan orang lain. Tapi kita juga berpikir semoga ini nggak jadi beban pikiran buat Bunda. Soalnya yang kita tahu Bunda Inul ini kemarin katanya didiagnosa ada penyakit langka nih Sobat Ambiar. Kita mau kasih lihat dulu yang satu ini ya. Penyakit apa Bun? Itu bukan penyakit tapi kita itu kena kayak virus gitu. Jadi bakterinya itu kayak memang jarang ada orang kena gitu. Bisa jadi katanya itu kebanyakan botok, tapi aku kan udah bertahun-tahun nggak pernah botok. Kebanyakan apa? Botok. Tuh, lu dengerin. Agak ada hubungannya orang. Bisa jadi karena bakteri di IGD. Biasanya kan IGD tuh di toilet kan orang. Apa karena Mbak Ino diet? Mungkin enggak. Aku nggak pernah diet.
Makan cuman pola makan aja diatur yang bagus gitu. Tapi masih tetap kena karena mungkin perutnya terlalu sehat, terlalu bersih. Terus sensitif, kesenggol, dan itu kesenggolnya kena bakteri yang efeknya tuh nggak enak banget gitu. Kayak apa yang dirasain? Di atasnya COVID. Apa? Nggak ada nafsu makan. Nggak bisa makan. Terus kejang, terus menggigil, keringetan itu semenit datang, semenit pergi, semenit datang, jadi badan lemes, terus apa ya pokoknya gelisah, stres, jantung, pokoknya nggak enak banget ya, kayak COVID aja gitu. Cuman untungnya kemarin itu imunku bagus ya. Jadi walaupun ngedrop itu saya kuat gitu. Bun, itu yang kemarin Bunda sempat beberapa kali masuk rumah sakit itu? Iya. Jadi aku kan masuk rumah sakit dianggap biasa. Juga, 2 kali dikasih antibiotik nggak apa-apa. Sampai pulang sakit lagi ya, kejang, masuk rumah sakit lagi. Ternyata dicek fesesnya, ternyata kena bakteri yang ini. Tapi kok efeknya nggak enak ya, kok saya begini. Ya emang itu bisa sampai 3, ada yang 6 bulan baru recovery-nya kayak gitu. Lama juga ya. Lama, jadi kok rasanya kayak gini ya. Beberapa yang kayak gini tuh sampai disundu karena nggak bisa makan. Ininya dibolongin sonde tuh. Gitu ya? Iya. Nauzubillah. Itu terus sampai turun berat badannya sampai 10 kilo, sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kan jadi aku takut kan. Kenapa kok kena saya, dari mana ini gitu. Ya karena apes aja. Saya olahraga semuanya oke. Makanya itu untungnya aku juga nggak ngedrop banget walaupun nggak bisa makan. Tapi tak jejel-jejelin aja gitu. Jadi kalau misalnya pencernaan, ini kan bakteri di pencernaan, berarti ini karena makanan juga, faktor makanan juga? Mungkin dari makanan juga, tapi saya nggak tahu makanannya dari mana. Karena kan makananku bersih gitu. Iya, malah biasanya bawa lagi nggak bagus ya. Tapi Mas Adam juga katanya mengalami kan sama gitu. Sama kan dia tulang rusukku bagian dari. Tuhan, gak sama juga tuh, sakitnya juga sama. Sama, jadi sama radang usus, radang lambung, sama bakteri. Cuman aku bakterinya agak ringan. Jadi dosis dari antibiotiknya itu masih di bawah. Aku dikasih antibiotiknya itu 1.500 mg sehari selama 10 hari, bayangin coba. Itu berat banget, udah kena GERD ya. Iyalah. Sakit, kasih obat kayak gitu ya, kayak orang kena COVID itu yang diinfus antibiotik yang dosis tinggi itu kan, sampai foto torak, foto paru-paru, foto semuanya, sampai cek semuanya kemarin tuh. Jadi ini aku lebih ringan, soalnya kan kalau aku lebih berat kan nggak ada yang jagain dia. Bisa aja nih Mas Adam nih ya. Ini lagi romantis. Nggak usah gombal-gombalan di sini. So sweet banget kan di sini. Udah, kalau misalnya mau gombal-gombalan, mau mengungkapkan isi hati dari hati ke hati, kita mau ngajakin nanti ya. Tapi kalau buat pantangannya sendiri, ini kan kalau ngomongin soal kesehatan, kita tahu Bunda sibuk, Mas Adam juga nemenin. Pantangan dari dokter kalau masalah bakteri ini apa? Gak boleh makan apa? Sekarang banyak puasa. Karena udah nggak boleh makan tepung-tepungan, udah gluten free semua, susu, keju, coklat, pokoknya hal-hal yang membangkitkan itu. Si sakit itu? Bakteri itu memang tumbuhnya adanya itu ada di paling ujung yang nggak ada oksigen. Kalau disenggol dikit takutnya ini, tapi aku nggak mau nyenggol lagi karena kemarin itu efeknya nggak enak banget. Tapi kan Bu Ratu bukan pemakan yang kayak terigu, yang keju, kan yang gitu. Nggak, memang makan pedes juga. Jadi apa? Udah ya wes, setiap hari makan. Bolu-bolu ora wis. Enggak. Takut aku udah. Jadi kalau ada kiriman gantian aku yang makan gitu. Ya nggak apa-apa, dicoba dulu sama suaminya. Jadi kalau ada apa-apa, suaminya ini namanya suami yang mau berkorban. Tapi pertanyaannya, lebih baik dikorbanin. Jangan dong. Tapi pertanyaannya Sobat Ambiar, apakah sang suami mau menjawab pertanyaan yang akan kita berikan dari hatinya langsung untuk sang istri? Ayo jawab, Dam. Dari hati ke hati. Silakan buat Bunda dan juga Mas Adam. Let's go, kita berpindah tempat. Silakan buat Bunda, Bunda di sini. Bu Ratu. Bunda di sini, Mas Adam di samping situ. Di sana. Caranya, silakan ambil, ada beberapa kertas di dalamnya, ada satu kalimat yang harus disambungkan kalimat tersebut sesuai dengan isi hati Mas. Sambil pegangan tangan dong, biar romantis. Tangan yang ini nih, tangan yang ini sama tangan yang itu gitu. Siap ya, oke. Bunda yang pertama. Nah, silakan. Aku mau kita ke depannya. Apa? Aku mau ke depannya Yang kita. jawab siapa?
Bunda. Yang jawab Bu Lanjutin. Ya. Aku mau ke depannya kita tetap saling sayang, saling cinta walaupun saya makin tua, makin nggak cantik, mungkin banyak kekurangan, mungkin sebagai perempuan nanti ke depannya juga udah nggak strong kayak waktu muda. Kamu masih mau terima aku apa adanya? Pasti dong. Silakan Mas Adam sekarang. Bergantian. Aku takut kalau Ivan sudah dewasa akan apa? Akan meninggalkan kita. Berarti menikah gitu ya? Ya. Jadi sekarang kan sudah 1 SMA. Jadi sekarang aja kita sudah merasa 20% udah hilang. Jadi takut nanti kalau sudah menikah, udah berkeluarga, Ya. hilang sama sekali. Ya karena kita itu kayaknya tiap hari kerja, gitu. Cuman aku selalu nekanin bahwa mama papa itu udah nggak mikirin yang gimana lagi gitu. Pokoknya tiap hari mama itu kerja, intinya adalah semuanya nanti akan diamprokin ke Ivan semua gitu. Karena harapan saya cuman anak saya, cuman ketika sekarang anak saya udah mulai gede, jarang ketemu, sekalinya ketemu kadang-kadang ya apa ya namanya, anak zaman sekarang itu nggak seromantis anak-anak zaman dulu gitu loh, King. Oke, baik. Bunda, silakan bergantian mengambil kertas berikutnya. Jujur sebenarnya aku kadang-kadang juga merasa sebagai istri yang tidak sempurna, sebagai ibu yang kurang sempurna juga. Makanya aku minta maaf sama Mas Adam, sama anak saya. Karena sedih juga kadang-kadang kalau saya jadi alasan gitu. Mama sih nggak pernah ada di rumah gitu. Aku pengen ngobrol, pengen apa gitu. Nggak pernah ketemu gitu. Baik, Mas Adam terakhir silakan. Silakan. Andai waktu bisa diulang. Apa? Mas Adam mau apa? Andai waktu bisa diulang, kita tetap berjuang seperti dulu, selalu bersama-sama. Karena dari pertama kali ketemu sampai hari ini pun juga biasanya kita selalu sama-sama kerja bareng sama-sama, dan ada anak nggak ada anak pun juga harapan kita sekarang selalu ketika sudah punya anak, tetap aja kalau anak udah punya dunianya sendiri ternyata kita balik lagi gitu berdua. Jadi pacaran lagi ya? Iya. Mas Adam dan juga Bunda Inul ini merupakan contoh pasangan suami istri yang luar biasa. Memulai semuanya bukan dari nol tapi dari minus. Betul. Sampai dengan berada di posisi sekarang tetap selalu bersama-sama. Yes. Dan kita berharap tentunya sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Rabb. Ya, anak juga sehat selalu jadi kebanggaan keluarga. Soalnya kalau orang baik banyak yang doain, ya kan? Amin, amin. Termasuk teman baik juga pasti mendoakan. Nah, yang satu ini juga kemarin mendoakan pastinya nih. Betul. Ada Iis Dahlia yang katanya sahabatnya Inul Daratista nih, ya. Apa sih? Coba kita mau lihat buat Sobat Ambiar. Kemarin kan Iis Dahlia sempat kita undang di sini dan ada satu statement yang membuat kita terkejut. Kita mau lihat klarifikasi dari seorang Iis Dahlia. Iya, Bu Iis itu orang yang selalu ya pasti kita hormatin ya, kita hargain, dan orang yang paling apa ya, paling blater itu apa namanya? Ceplos. Ya, terus dan orang yang penuh persahabatan kalau menurut saya. Jadi beliau ini menurut saya adalah sebagai kakak dan orang tua di dunia entertain, karena beliau itu kayak apa ya, nampung semua keluhan artis, gosip artis, dan pokoknya cerita-cerita gitu. Jadi kalau mau cari berita yang up to date sama Dia adalah sumber informasi. Ya bener ember. Jadi Bunda, ketika dibilang inisial L gitu, Bunda nggak ngerasa gimana gitu? enggak lah, aku
Aku mah orang tiap hari ketemu ibu. Kalau kangen kadang-kadang kita juga masih teleponan. Kalau ada curhat juga, kemarin kehilangan mobil juga curhat, nangis sama dia juga, tenang dong, ntar dibantuin sama si Anu gitu. Jadi Bu Ratu mah tahu aja Mama Is kayak apa juga. Iya. Ya karena kerja bareng Kita juga kan, tahu. sering kerja bareng. Iya, kita juga tahu. Mama Isma, wah baiklah Mama Isma. Selain baik, satu lagi. apa? Peres. Sobat Ambiar, kita akan kembali saat lagi, tetap di Pagi Ambiar.